Nomor satu nih, dalam mengatur feng shui, kita mau energi positif tuh berputar di dalam rumah. Energi positif, orang bilangnya juga sebagai sengci, ya. Nah, kalau pintu utama dengan dinding pembatas rumah jaraknya pendek, itu berarti energinya jelek. Nah, jangan pula kemudian ruang pintu banyak orang bikin nih supaya enak di belakang rumah dikasih pintu yang besar sekali, lebih besar dari pintu utama. Ini berarti pemborosan nih. Makanya kalau rumahnya daun pintunya gede satu kecil satu, suami istri penghuni rumah itu pada umumnya gampang stres. Seringkali juga orang keliru. Yang diukur tuh daun pintunya loh. Padahal harusnya ke itunya. Kosong kusennya. Apa yang dimaksud kosong kusen? Sonora FM Patoka Radiant Network. Apa kabar sahabat Sonora? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya sehat di hari ketiga bulan September 2021. Ini function pertama di bulan September sahabat Sonora. Dan malam ini juga saya sudah tersambung tentunya bersama Pak Kang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 malam. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ganhagia. Apa kabarnya di kau? Selalu always dong. Wah, luar biasa. Pak Kang juga selalu always. Ya begitulah. Ya apalagi kan katanya nih, sekarang kan masa Cit Gue, ya bulan ke-7 Imlek yang dipercayai orang sebagai eranya hantu-hantu kelaparan. Kan sebentar lagi berlalu. Tanggal 6 bulan 9 ini selesai bulan ke-7. Artinya era Cit Gue liwat tuh, Cit Gue Pua udah nggak ada lagi, ya. Dan tetapi walaupun Cit Gue dikenal sebagai bulan hantu kelaparan, kita ingat loh ya bahwa bulan ke-7 itu lebih bagus daripada bulan ke-6 Imlek, ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa bulan ke-7 Cit Gue diramalkan lebih bagus dibandingkan bulan ke-6 Imlek, bulan sebelumnya. Karena bulan ke-6 itu dikenal, diyakini sebagai ke bawah tidak, ke atas pun tidak. Dimana periode laku kita ramalkan kemarin peluangnya itu cenderung menurun, ya. Maka potensi bisnis pada Cit Gue ini sebetulnya diramalkan jauh lebih baik, ya. Tentu saja tidak pantas kalau kita sia-siakan. Alhasil dapat disimpulkan bahwa apabila hantu-hantu Cit Gue ya, apakah itu yang tampil dalam bentuk konflik kesalahpahaman, pembangkangan dan pembokongan, tidak kita waspadai, tidak kita tanggulangi dengan baik dan benar, maka kesempatan emas akan sukar sekali untuk kita genggam. Nah, setelah itu ada bulan yang lebih beruntung lagi nih, ya, yaitu masa Gue, ya, yang dikenal sebagai era festival Chongchu Chie. Era apa tuh? Era makan kue bulan. Mooncake ya? Mooncake Festival, ya, dimulai pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2021. Artinya apa? Artinya tanggal 7 itu hari Selasa, tanggal 1 bulan ke-8 Imlek gitu ya. Artinya tanggal 6-nya adalah malam tanggal 1 bulan ke-8 gitu. Nah, besoknya langsunglah sudah masanya era kue bulan. Nah, jangan heran kalau kue bulan bertebaran di mana-mana. Dan orang yakin tuh juga kan bahwa berdasarkan kepercayaan budaya bulan ke-8 bulan hoki. Tetapi kita dari sudut pandang feng shui nggak demikian, kita mesti ngitung. Kebetulan dari hitungan ini yang 5 unsur memang ketemu klop. Memang bulan ke-8 di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini
memang luar biasa, hokinya naik gitu ya Kak. Jadi makanya kepada semua sahabat Sonora di belahan bumi manapun nih, kan Sonora yang dengerin di mana-mana nih. Diingatkan kembali untuk menyimak tinjauan fenomena bulanannya nih ya. Bagaimana nih fenomenanya? Terus sionya bagaimana ya supaya kita punya kesuksesan, kita punya keberuntungan, ya makin berjaya lah, makin berpihak pada kita, ya toh. Amin. Bulan Imlek yang ke-8 diyakini sebagai bulan penuh hoki. Upaya pebisnis, apapun bidang bisnis Anda dalam artian yang luas, di masa bulan ke-8 Pegwe ini, untuk meningkatkan eksistensi diri dan potensinya terhitung sangatlah besar. Saking besarnya, tentu saja mampu membuka kemungkinan yang mengkhawatirkan. Dampak daripadanya, persaingan dikhawatirkan makin membesar. Bahkan, bukan tidak mungkin, diwarnai saling sikut menyikut. Bener bulan baru, harapan baru tentunya ya. Betul lah ya. Jadi kita berharap, kan adanya kenaikan yang 2 kali nih, dari bulan ke-6 ke bulan ke-7 ada kenaikan ya, dan di bulan ke-8 ini kita harapkan juga adanya kenaikan yang lebih signifikan tentunya ya. Nah, supaya kita jangan ketinggalan kereta, karena kan nggak semua show dengan jumlah nilai keberuntungan semua merata terus naik semua rame-rame, karena ada aja yang keganjel nih. Nah, supaya jangan keganjel, jangan ketinggalan kereta, kita simak tuh bagaimana fenomenanya, bagaimana sionya, kita tak tanggulangi deh ya nggak, supaya semua batu sandungan bisa kita singkirkan. Nah, berbicara soal batu sandungan ini juga, apakah ada sahabat-sahabatnya Pak Kang dan juga sahabat Sonora yang mampir ke YouTube-nya Pak Kang? Begini, kemarin kita cerita ada Awi Sampurna tuh ya, bertanya pada video feng shui pintu utama ya, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Boleh nggak pas buka pintu utama langsung ketemu kamar orang sakit? Kemarin kita dijawab bahwa jangankan kamar orang sakit, ketemu kamar orang sehat nggak boleh. Yang dimaksud kamar orang sehat tuh kalau pintunya menghadap ke ruang tamu. Jadi tolong dimaklum gitu. Apakah pintu itu ada di kiri ataupun di kanan ruang tamu, nggak ada urusan. Nah, ada yang bertanya, kalau di depannya gimana? Ya toh? Ya itu berarti makin parah kesalahannya. Kenapa? Artinya itu rumah tidak ada penyekat, dari pintu utama bisa lihat ke dalam kan? Betul. Nah, itu kesalahannya lebih banyak lagi. Dan tentu saja kesalahan-kesalahan lainnya juga kita perlu waspadai. Misalnya apa? Nomor 1 nih, dalam mengatur feng shui, kita mau energi positif tuh berputar di dalam rumah. Energi positif orang bilangnya juga sebagai sengci ya. Nah, kalau pintu utama dengan dinding pembatas rumah jaraknya pendek, itu berarti energinya jelek, nggak akan berputar ya. Nah, begitu juga kalau kemudian banyak hambatan ya, banyak gangguan-gangguan ya. Atau juga misalnya bukaan pintunya, misalnya ada bukaan pintu yang bukannya ke dalam bagian ruangan tapi keluar ruangan, ini juga salah juga kan. Ada juga yang di sliding ya, untuk pintu utama sliding, ini keliru. Ini ada nih yang nanya tuh, Adika Hendra gitu ya, tapi ntar kita bahas lagi. Adika Hendra itu pada video siapa lebih hoki bisa berbahayakan. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa kekeliruan lainnya, misalnya ukuran pintu utama. Kalau kita berbicara pintu nih juga kan, masih ingat gak? Ya, analoginya kan adalah mulut kita toh. Oke. Kalau orang yang besar, mulutnya kecil, enak gak sih dilihat? Iya sih. Nah, kalau orang yang kurus muka, mulutnya lebar, gede, seakan-akan satu mulut itu, satu wajah itu cuma mulut. Kan aneh toh? Jadi ukuran pintu juga harus berimbang dengan luas bangunan rumah gitu ya.
Nah jangan pula kemudian ruang pintu banyak orang bikin nih supaya enak di belakang rumah dikasih pintu yang besar sekali, lebih besar dari pintu utama. Ini berarti pemborosan nih. Ya, kalau mau dibuka besar-besar buatlah itu sebagai jendela gitu ya. Nah, tapi kalau jendela terlalu besar hati-hati, itu bisa mengganggu hubungan antara pintu dengan jendela. Pintu dengan jendela berarti anak dengan orang tua, anak bisa kurang ajar. Ya, ini juga perlu dipahami. Jadi lihat video-video yang sudah lalu bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Terus juga ada lagi pertanyaan misalnya nih dari Kartika Nova ya. Dia bertanya pada feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Rumah baru kami pintunya besar kecil, ada masalah enggak? Nah maksudnya pintu besar kecilnya apa? Maksudnya pintu utama nih. Nah itu dia, kita memang sering lihat tuh juga kan, dia pintu satunya kecil satunya besar. Tujuannya apa? Kalau kita mau masukin barang yang besar nih, misalnya juga kan Harya, waduh beli grand piano nggak masuk. kalau pintunya terlalu kecil. Nah pintu kecilnya tuh kan ada dua tuh. Ya, biasanya kan bukanya cuma yang besar, yang kecilnya dibuka gitu tuh, supaya pintu masuk. Tapi dari sudut pandang feng shui itu menandakan suami dengan istri. Nah berarti ada salah satu yang dominan. Makanya kalau rumahnya daun pintunya gede satu kecil satu, suami istri penghuni rumah itu pada umumnya gampang stres, gampang adu pandangan gitu ya, adu pendapat, susah tuh untuk ketemu. Ya pembicaraan bisa belok sini belok sana nggak karuan. Ada Andreas von Rich pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Halo Pak Kang, saya Andre. Rumah hadap selatan, pintu hadap barat dia bilang. Jarak dari tembok samping ke pintu cuma 2,5 meter. Solusinya agar rumah tetap baik secara feng shui gimana? Ya, gimana nih juga kan? Itu jawaban yang paling tepat. Ya pindahkan aja tuh pintu. Kalau rumahnya ngadep selatan langsung aja ke selatan supaya nggak cuma menghadapi jarak yang 2,5 meter dong. Benar sekali juga kan ya. Udah mesti dikasih sertifikat lulus nih. Ya. Tetapi ya cobalah untuk juga kan Andreas simak juga video kedudukan dan hadap pintu utama ya. Nah juga kita harus tahu kenapa sih itu rumah pintunya dimiringkan. Apa iya berdasarkan hitungannya seperti itu? Jangan sampai memiringkan itu menjadi keliru dan kemudian energi positifnya juga nggak berputar baik. Oleh sebab itu maka video siapa lebih hoki bisa berbahayakan juga disimak tuh. Di situ saya ada menjawab kalau nggak salah Sherly Lita dan Saskia Ramadhani bertanya soal yang sama. Ya. Nah, kalau misalnya tadi Anda juga Gan Harya bilang pintunya di depan ke depan aja gitu ya. Itu kemungkinan jeleknya itu malah minimal loh. Ya, jadi yang paling gampang adalah memutar kembali pintu menghadap ke jalan raya gitu ya. Ada Komang Sinaji Arbawa Atta Jasa pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Salam sehat sejahtera Pak Kang. Kalau rumah tanpa teras ada efek negatifnya enggak Pak Kang? Ada efeknya enggak nih juga kan? Ada. Apa? Nggak seger gitu sih. Ya kalau kita bicara teras ya, nomor satu kan teras itu dibikin nggak dibikin pasti ada ya. Teras adalah antara kan ruang antara antara halaman depan menuju ke bagian dalam dong ke dalam ruang tamu itu. Jadi yang namanya teras dibuat atau enggak adanya di bagian depan. Nah yang jadi masalah adalah bukan soal apakah dia katakan bahwa dia punya rumah itu sharing gitu ya dengan tetangga. Rumah saya sudah cocok nomor 1 hadap ke timur dia bilang. Tetapi ruang tamu saya dan pintu utama langsung ke halaman tanpa teras
dan halaman rumah saya sharing dengan tetangga karena rumah saya di klaster kecil. Kalau untuk sharing nggak ada masalah. Yang masalah nih, kalau di depan rumah itu di teras itu kita meletakkan tong sampah misalnya, itu kan energinya negatif tuh. Apalagi udah berantakan, bau aja itu udah saci loh, energi negatif. Ya, kemudian di depan ada pohon besar yang batangnya di tengah-tengah pintu utama, itu juga salah. Atau ada orang yang karena merasa nggak aman nih di rumahnya, dia pasangin satu rumah itu kayak kandang, di atasnya dia tutup lagi rapat-rapat pakai kanopi tanpa bisa sinar itu masuk gitu. Ya, budak cahaya nggak masuk, jangan-jangan dia bikin juga sampai angin pun menjadi minimal. Nah, ini berarti jelek ya. Itu yang harus diwaspadai. Ada beras kencur pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Dia bilang gini nih, Juragan Arya, mudah-mudahan dibales nih katanya. Nih Juragan Arya males sih, nggak mau balas-balas. Mau tanya bagaimana dengan pintu geser, apa boleh dipakai dalam sebagai pintu utama maksudnya ya? Ada pertanyaan serupa memang dari Adika Hendra, tadi saya udah sampaikan pada video siapa lebih hoki bisa berbahayakah. Adika Hendra bilang begini nih, mau tanya Pak Kang, ada berapa perumahan nih yang pintu utamanya pintunya 2 daun, dia bilang bukannya keluar. Kebetulan kami ngontrak di sana, dia bilang. Bagaimana menurut Pak Kang secara feng shui? Kalau jelek ya nggak bisa dirubah, dia bilang. Ngontrak ya tentu aja. Ya, memang begini. Kalau yang boleh pintu itu digeser keluar juga kan, nggak semua pintu harus buka ke dalam bagian dalam rumah loh ya. Jadi yang bisa dibukanya ke arah luar itu kalau bahannya dari logam. Karena logam dianggap unsur yang mati, sedangkan kayu unsur yang hidup. Namun kalau kita berbicara siapa yang lebih natural, tentu kayu dong ya. Sehingga kayu mendatangkan banyak rezeki dan logam enggak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau digeser, kayu itu bergeser berarti walaupun dari besi ataupun kayu, kalau dia bergeser berarti itu enggak ada kekokohan, berarti keberuntungan lemah. Yang bagus tuh swing ke bagian dalam, ya toh. Nah, sekarang masalahnya juga kan, masalahnya yang dimaksud sebagai pintu, saya kadang-kadang khawatir. Yang dimaksud pintu utama nih bukannya pintu pagar loh. Pintu ke rumah utama kan? Ke ruang tamu. Kadang-kadang orang menganggap pintu utama tuh pintu yang pagar di depan di jalan, gitu. Membatasi rumah, halaman dengan jalanan, bukan loh ya. Yang dimaksud pintu utama adalah pintu yang kalau kita buka dalamnya itu ruang tamu gitu. Ya, jadi kalau pintu pagar dari besi ya nggak masalah. Pintu pagar digeser atau buka ke arah luar nggak masalah sepanjang dia terbuat dari besi. Biasanya juga dari besi toh. Nah, tetapi sekarang kan gimana nih? Saya nggak bisa ngerubah kata Adika Hendra gitu ya, karena dia ngontrak kan. Nah, pas gantungkan saja keliningan angin ya di kusen pintunya gitu toh. Nah, terakhir nih ada Rafa Sunarto pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Untuk pintu utama model kupu-kupu tarung ya. Jadi itu engselnya engsel yang gitu tuh ya. Ya bayangin itu kupu-kupu tarung. Iya, jadi kupu-kupunya bertarung, mungkin gaya koboi juga gitu kan. Kalau apa namanya, 2 pintu terus di tengah-tengahnya ada apa namanya, pegangan. Iya, boleh ada pegangan, boleh enggak. Kalau koboi nggak pakai pegangan kali, dijeblakin aja. Maksudnya kupu-kupu tarung itu ya itu apa namanya, 2 daun pintu kalau kebuka itu kan kayak tarung gitu sayapnya. Iya kan, nanti kita perhatian kalau kupu-kupu bertarung tuh seperti apa ya nggak? Latar belakang ada. Iya, terus dia tanya nih. Untuk pintu utama model kupu-kupu tarung, ukuran yang bagus menurut feng shui P kali L berapa? P itu kan panjang, L itu kan lebar, panjang kali lebar.
ini pintunya siapa ya, panjang kali lebar gitu. Yang saya tahu kan lebar kali tinggi, ya nggak? Pintunya ini bentuknya persegi panjang tidur. Jadi kalau mau masuk ngegelinding ke dalam. Di bawah. Sorry ya, Pak Sunarto, kita bercandain loh ya. Kalau ukuran panjang ya, tentu maksudnya tingginya ya, itu tentunya nggak boleh lebih pendek daripada, jadi ukuran tuh di dalam rumah maksudnya boleh lebih pendek daripada pintu utama, tingginya maupun lebarnya, tetapi nggak boleh lebih tinggi maupun lebih lebar gitu ya. Jadi tentu saja kalau berapa ukurannya yang bagus. Nah, kita lanjut dulu, ada pertanyaan serupa nih dari Homuk. Pada video mau cepet kaya, siasati feng shui pintu undang rezeki. Dia bilang begini, saya kirain, ini dia mengupload pada video yang baru minggu lalu nih. Saya kirain bakal kupas ukuran pintu utama dan kecocokannya dengan pemilik rumah, Pak Kang. Ya memang untuk ukuran pribadi rumah tertentu memang ada aturannya sih Juragan Arya ya. Tetapi yang untuk gampangnya nih, sekarang kan udah tersedia tuh meteran feng shui, bisa dibeli kok di toko bangunan gitu ya. Ya ada bagian atas merah, bagian bawah merah. Ya, dan orang yang awam melihat pokoknya kalau atas bawah merah tuh itu yang bagus ya. Padahal salah satunya adalah untuk mengukur ukuran makam, yang satu adalah mengukur untuk ukuran rumah gitu. Yang satu untuk ukuran orang yang udah nggak ada, yang satu untuk rumah orang yang masih hidup gitu ya. Patokannya kalau untuk kita tarik itu meteran feng shui, 3,8 cm awal itu adalah merah, itu untuk ukuran kuburan. Sedangkan kalau yang 5,35 cm itu adalah yang merah, itu adalah yang untuk ukuran orang hidup gitu ya, rumah ya. Jadi itu gampang dibeli saja ya, tinggal dipakai, gampang kok ya. Saya pikir cukup jelas ya apa mengenai pintu ya, mudah-mudahan, karena pintu ini juga adalah yang paling utama, karena di dalam tubuh kita sendiri, di dalam perhitungan fisik kita kan nggak mau apa yang masuk ke dalam rumah seolah-olah enak gitu ya, apa yang masuk ke dalam mulut seolah-olah enak tetapi di lambungnya bikin penyakit gitu. Jadi apa yang masuk di dalam rumah, jangan anginnya besar, wah hokinya bagus, nggak pakai penyekat, berembus langsung ke belakang, ya jadi jelek ya, karena mengganggu. Kalau makanan ngeganggu lambung ya, tapi kalau energi ya mengganggu orang yang tinggal di dalamnya. Betul, sehingga apa, kalau orangnya di dalam, yang tinggal di dalam itu energinya tidak stabil, padahal kan kita hidup di alam semesta yang semuanya adalah energi. Dan kalau energi kita tidak berkoneksi dengan energi-energi positif, apa yang kita lakukan, kita khawatir menjadi negatif tentunya. Nah kalau negatif, apa yang kita hasilkan nanti kita khawatir ya, dampak buruk ya yang tampil ke permukaan ya, destruktif lah yang terjadi, begitu toh? Itu yang kita khawatir. Jadi kita harus mengatur segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Dan bagaimana energi dapat berputar agar dompet kita menebal. Baik, Pak Kang, ini beberapa pertanyaan sahabat yang udah masuk. Kita jawab sekarang sekalian kali ya? Boleh dong. Pokoknya, iya, nih. pokoknya penjelasan selesai kita lanjut, kita jangan buang waktu. Lanjut. Ini Pak Kang, yang pertama ada dari Reynold. RENOLD. Iya. 13 bulan 10. 13 bulan 10. Tahun 1988. 1988. Pukul 3:35 subuh. Iya. Untuk arah rumah yang cocok apa ini Pak Kang? Reynold arah rumah yang cocok kalau nggak ke barat ya bisa ke selatan.
Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini juga ada pertanyaan dari, ini masih satu orang sih, Ibu Dewi Trisnawati Siau. Maksudnya satu orang gimana? Jadi tadi Pak ada Pak Renold, kemudian yang bawahnya pasangannya sepertinya. Dewi Trisnawati Siau. Trisnawati Siau. 15 bulan 8. 15 bulan 8. Tahun 66. Tahun 66. Pukul 6 lewat 10 pagi. 6 lewat 10 pagi. Iya. Untuk jenis usaha yang cocok Pak Kang. Jenis usaha yang cocok, yang berunsur kayu dominan. Ya, ada lagi, tetapi ya, bagusnya di bidang kayu dominan aja deh, yang paling potensial. Yang jelas bagusnya ya. Betul. Karena perbandingannya dengan yang satunya satu berbanding 4 berbanding 5. Ah ya udah yang tadi aja deh. Terus kita lanjut Pak Kang. Oke. Veronica Aprilia. Veronica pakai F, pakai V. Pakai T. Maaf, V. Ya, Veronica Aprilia double L. Aprilia, bulan April lah nih itunya lahirnya. Bener. Kalau Maret Lia. 16 bulan 4. 16 bulan 4 tahun 2000. tahun 2000 Pukul 8 lewat 15 pagi. pukul 8 lewat 15 pagi. Handicapnya Pak Kang? Handicapnya malas ya, tapi tertutup dengan disiplinnya yang tinggi gitu ya. Tetapi jeleknya segala sesuatu kepengennya perfect gitu ya. Nah, tetapi mau ngerjain sendiri kalau nggak ada jadwalnya suka abai pula gitu. Jadi harus buang rasa malesnya, tingkatkan semangatnya, dan tentu saja harus banyak minum ya. Oke, ini urusan air tuh kayaknya semuanya PR ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikut. Untuk jenis usaha juga Pak Kang? Berunsur tanah dominan, air dominan, atau campuran daripada tanah dengan air. Dan kalau punya rumah sendiri sebelum menikah, ini lebih baik rumahnya ada mana Pak Kang? Kalau belum menikah, sebaiknya menghadap ke timur aja deh. Timur aja? Iya, atau ke timur laut juga boleh, ke barat daya juga boleh. Oke. Iya. Terima kasih. Kemudian, sebentar, Pak Kang. Iya. Ini coba ya, ada Ana mau tanya untuk hitungan tangga jatuh di sisa 4 dan di bagian bordes tidak bisa ditambah lagi, gimana solusinya Pak Kang? Wah, ya pokoknya jangan sampai sisa 4. Kalau bagaimana menyiasatinya, kalau nggak bisa ya dibongkar gitu ya, panggil tukang. Ya toh? Nah, sebab kalau kita itu sisa 4, kita kan mesti tambah 2 supaya menjadi sisa 1 kan? Oke. Ya kan, kalau kita tambah 1 berarti sisanya 5 toh, masih salah kan? Oke. Kita mesti tambah 2. Kalau tambah 2, kita tambah tipis di bawah 1 lagi di mana saya juga kan nggak tahu dia punya tangga seperti apa. Ya, yang paling benar adalah panggil tukang. Bongkar atau panggil pemborong yang bisa melihat. Saya tuh nggak lihat kondisinya seperti apa. Ya. Nah, seperti juga pintu. Tadi kita bicara ukuran pintu kan, harus dipakai meteran feng shui kan, diukur kita. Betul. Tetapi seringkali juga orang keliru. Yang diukur tuh daun pintunya loh. Padahal harusnya ke itunya. Kosong kusennya. Apa yang dimaksud kosong kusen? Misalnya ukuran pintu yang ukuran yang biasa nih, yang normal nih ya, yang pintu biasa-biasa, kalau yang agak kecil misalnya 68 cm, 69 cm gitu ya, atau 88 cm, 81, 88, 89 ya, misalnya begitu toh. Nah, itu bukan daunnya yang diukur, tapi kosongnya. Misalnya
kita ambil tegak lurus satu barang yang misalnya lebarnya 90 cm. Sedangkan pintunya 88, dia kena 2 cm kan, mentok kan. Ya, jadi bukan daun, jadi lobang, gawangnya gitu. Oke. Ya, ke atas, ada ketinggian ke bawah pun gawangnya, kosongnya, bukan daun pintunya. Sebab daun pintu ukurannya itu sama dengan sekoneng. Ya, lobang yang ada ganjelannya tuh. Kalau kita nutup pintu kan ada keganjel tuh, blek gitu tuh. Nah, itu lubang itu tentu berbeda dengan lubang kosongan gitu ya. Nah, biasanya misalnya lubang kosongnya pintu 88, lebar daun tuh biasanya 89 begitu tuh. Baik. Tingginya misalnya 215 cm. Tinggi daun itu biasanya 216 gitu. Sebab 1 cm itu buat ke bagian ganjelannya itu lah. Oke. Pak Kang, tadi kita sambung lagi di sesi ketiga ya. Oke. Tetap bersama kami sahabat Sonora hanya di Feng Shui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Di sesi terakhir Feng Shui pada malam hari ini, saya masih bergabung bersama Pak Kang, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pak Kang, Iya. ini agak panjang Pak Kang. Kita jawab satu-satu, ya, ini suami istri. Oke. Calon suami. Oke. Yang perempuan namanya Nia. Nia, N-I-A. N-I-A. Cukup. Cukup itu aja. Oke. 12 bulan November 12 bulan 11 tahun 91. tahun 91. Pukul 2 pagi, 2 dini hari. Oke. Saya bekerja sebagai accounting dan juga ada sampingan buka usaha rental mobil-mobilan anak-anak di dalam mall. Apakah usaha rental mainan anak-anak ini sudah cocok? Rental mainan lumayan dibanding pekerjaan sebagai accounting, lebih bagus malahan. Oke, berarti lebih recommended yang ini ya, buka usahanya ini ya? Betul, tapi kalau dia berusaha di bidang api dominan atau campuran api logam atau api tanah, tentu perkembangannya akan lebih signifikan. Baik. Untuk calon suaminya, namanya Andi. Andi, A-N? A-N, Delta, India. India, oke. 13 bulan 2. 13 bulan 2. Tahun 82. Tahun 82. Pukul 22 lewat 30. 22 lewat 30 malam. Oke. Usahanya yang cocok apa ini Pak Kang? Yang cocok, ini kalau di bidang accounting lebih cocok gitu ya. Tapi kalau bisnis paling cocok di bidang berunsur air dominan. Yang kedua, campuran antara tanah dengan air atau campuran antara tanah, logam dan air. Terus kalau untuk kesehatan keduanya gimana nih Pak Kang? Tadi si Nia sama Andi. Kalau Nia, tolong kurangin
manis ya, hobi bener dengan manis. Daging sapi pun sebaiknya dikurangi, mudah-mudahan nggak makan sapi lah ya. Oke. Kemudian Andi itu asin ya. Daging yang asin juga harus dikurangin ya. Kemudian juga jaga, Andi itu paling suka memang dengan daging ya, dibanding Nia. Kalau jadi Nia sebaiknya mengajarkan Andi untuk lebih banyak makan sayuran gitu ya. Dan jaga tensi darah, jantung, usus kecil. Dan untuk Nia, tolong betul-betul harus jaga levernya, jaga istirahat yang cukup gitu ya. Walaupun memang Nia tuh nggak agresif, tapi Nia itu punya tanggung jawab yang luar biasa bagus, sehingga walaupun dia lelah, dia akan kerjakan itu, dan itu akan mengganggu levernya. Kenapa? Karena waktu kecil aja dia sudah kena gangguan kuning gitu. Ya, tentu itu harus dijaga. Dan dua-duanya memang suka asin. Tolong asinnya itu memang dikurangi lah. Dan satu hal, kalau nanti sudah menikah, tolong untuk perbedaan pandangan dibuat untuk saling mengisi, bukan untuk bertengkar. Nah, ini juga ada pertanyaan soal kecocokan hubungan ini, Pak Kang. Iya, kalau cocok sih cocok ya, nggak ada bilangnya dia tuh ciong, walaupun yang satu sio anjing, satu sio kambing. Kalau dalam hitungan sio itu dua itu ciong, tetapi kalau berdasarkan semuanya, berdasarkan hitungan, mereka termasuk yang berkecocokan. Namun perbedaan pandangannya itu loh yang susah untuk disamakan gitu ya. Karena dua-duanya juga gampang tersinggung. Jadi tolong perbedaan pandangan itu jangan dibuat menjadi melebar, tapi untuk menjadi satu upaya saling mengisi gitu. Kalau itu bisa dilakukan, tentu kecocokannya makin hari akan makin bertambah baik gitu ya. Kayak minyak dan air ya. Dan kalau mau menikah di tahun depan, di tahun macan, itu akan menghasilkan kecocokan yang pas-pasan, kemudian keberuntungannya juga nggak begitu cepat. Dan kalau mau cepat, nikahlah pada tahun kelinci, tahun 2023 ya, tapi hitung pada tanggal dan jam yang berkeselarasan. Oke. Lanjut ya Pak Kang ya. Oke. Suyanto Sanjaya. Tapi Sanjayanya pakai ejaan lama ya Pak Kang. Oke. SAN. DJAJA. Betul. Oke. 7 bulan 11. Tanggal 7 bulan 11. Tahun 73. Tahun 73. Pukul 10 pagi. 10 pagi. Soal jodoh gimana nih Pak Kang? Soal jodoh, Ketawa banget. Itu dulu deh, nonton dulu deh video mendobrak hambatan jodoh. Nah, mampir ke YouTube Pak Kang. Iya, nanti baru tanya lagi. Ngerti nggak ya? Masalahnya ada handicap yang sangat menonjol, yang kalau dia nonton video tersebut dia sendiri bisa mengungkapkannya. Kalau nggak bisa juga nanti tanya lagi deh. Nah, tonton dulu, besok minggu depan balik lagi ya. Iya. Terus kalau untuk karir bagaimana Pak Kang? Saat ini usaha rental alat kesehatan, kemudian ngajar, dan juga jual alat pertanian. Alat pertanian itu apa? Mungkin semuanya kan? Nah, kalau dia bilang ngajar, ya, dia nggak cocok. Kalau dia berental, juga dia nggak cocok. Kalau dia menjual alat pertanian, nah, apa yang dijual alat pertanian? Kalau dia jual selang, nggak cocok. Tapi kalau dia jual pacul, cocok. Penting ya? Kalau yang dia jual adalah alat pertanian itu adalah mesin menanam padi misalnya,
Itu cocok. Ya, walaupun mungkin di Indonesia belum familiar. Kemudian mesin untuk memanen padi. Pokoknya dia lebih cocok di bidang berunsur api logam, diantaranya mechanical electrical. Jadi kalau dia tadi bilang menjual alat-alat kesehatan misalnya, kalau dia itu adalah satu produk mesin, ya maka dia menjual itu lebih cocok gitu. Jadi bukan menyewakan, dia menjual lebih cocok. Sekolahnya dia mestinya di teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Nah dia juga bisa buka ke usaha misalnya ke masak-memasak lah, apa itu restoran gitu ya, kuliner. Tapi bukannya kuliner Eropa loh, dia cocoknya kuliner Asia misalnya gitu. Pak kan ini cuma tinggal 1 menit, satu lagi berani nggak ya? Boleh dong. Awan Jaya. Siapa? Awan Jaya. Awan Jaya. Yes. Ini kalau Awan Jaya ini mendung terus apa nggak hujan-hujan gitu? Ya kita anggap kalau Jaya berarti terang Pak, awan terang. Jaya. Kalau Jaya tuh awan tuh manteng gitu. Terus 9 Juni 9 bulan 6 tahun 85 tahun 85 pukul 10 lewat 11 antara pukul 10 sampai 11 malam. 10-11 berarti 22-30 gitu ya? Ya. Kira-kira ada rumah yang bagus ada mana Pak Kang? Kalau kira-kira saya nggak tahu loh. Oke. Rekomendasi. Sekarang hadap ke timur, barat daya atau timur laut. Enggak, kalau kira-kira saya kan pakai ngitungan, saya nggak mau main kira-kira kan. Ke timur, timur laut, barat daya. Kemudian antara timur laut dan juga barat daya. iya. Oke. Kemudian Gimana? apa lagi yang ditanyakan? Udah sih. Oh, cepet banget. Awan Jaya, yang penting Anda tuh punya bakat bisnis yang luar biasa loh ya. Nggak semua orang punya kemampuan berbisnis yang baik. Anda tuh punya. Jadi kalau Anda tuh bekerja pada orang, belajarlah untuk berbisnis sendiri. Namun satu hal, jangan gampang tersinggung, ya. Apalagi seperti tadi kita bercandain nggak boleh tersinggung. Nah, itu pelajaran juga. Dan tetapi yang satu hal yang hendak saya sampaikan, harus punya kemauan untuk maju. Siapa orang yang nggak mau maju? Semua mau maju, tapi Awan Jaya keberaniannya cuma di mulut. Harus punya tekad yang kuat. Kalau tekad itu ditanamkan terus ke dalam benak, Anda gampang sekali untuk menemukan jalan menuju kesuksesan. Oke, Pak Kang, ketemu lagi minggu depan ya. Oke, sampai minggu depan juga Ganaria. Senang sekali berbincang dengan Anda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu dan selamat malam. Pak Kang, selamat malam. Sehat selalu. Dan juga ketemu lagi minggu depan sahabat Sonora. Kami pamit dulu, selamat malam.